True Martial World, Bab 130, Judul, Menetapkan Skor. Dalam keadaan seperti itu, dipanggil oleh Yi Yun di depan begitu banyak orang dari klan suku Lian membuat Zhou Xiaoke sangat gugup. Yi Yun tertawa, "Xiaoke, kemarilah. Aku punya sesuatu untukmu." Zhou Xiaoke menatap kosong ke wajah Yi Yun. Zhou Xiaoke melihat senyuman polos yang sudah lama tidak ada. Senyuman ini membuat Zhou Xiaoke menyadari bahwa saudara Yi Yun tidak berubah. Dia tidak pernah berubah. Bahkan setelah dia menjadi ksatria kerajaan, dia masih menjadi saudara Yi Yun favoritnya. Oh, Zhou Xiaoke tertawa. Lesung pipit muncul di sudut mulutnya. Dia mengangguk dan dengan riang berlari menuju Yi Yun, meraih tangannya. "Kakak Yi Yun." Selain Yi Yun, Zhou Xiaoke tidak gugup. Tangan Yi Yun halus tapi kuat. Zhou Xiaoke merasakan rasa aman, seolah-olah kedinginan dan kelaparan tidak ada apa-apanya dengan Yi Yun di sekitarnya. "Xiaoke, ini untukmu." Yi Yun mengeluarkan tas. Itu adalah tas kain yang mengeluarkan uap panas. Xiaoke tertegun dan dengan lesu mengambil tas kain itu. Dia tidak membukanya, tapi dia bisa mencium aroma makanan dari dalam. "Ini." Zhou Xiaoke tertegun. "Bukalah," kata Yi Yun sambil tersenyum. Ini secara khusus dipanggang olehnya untuk Zhou Xiaoke tepat sebelum dia mencapai desa. Meskipun dia telah membawa kembali banyak makanan, dia menduga bahwa keluarga Bibi Wang sedang kelaparan. Jadi lebih baik masak makanannya dulu. Dan di alam liar yang luas yang tidak memiliki bahan makanan, keterampilan kuliner Bibi Wang tidak sebaik miliknya. Zhou Xiaoke menelan seteguk air liur. Dia membuka tas kain dengan hati-hati. Di dalamnya ada bungkusan yang dibungkus dengan daun teratai hijau. Membuka daun teratai, yang menyambut Zhou Xiaoke adalah daging panggang merah. Beratnya sekitar 3-4 pon. Ini adalah kaki dari 7 rusa berwarna yang dipilih secara khusus oleh Yi Yun. Daging rusa 7 warna sangat lezat. Marmer pada daging memiliki kualitas terbaik. Meski semuanya daging tanpa lemak, itu kaya lemak. Sangat harum saat dipanggang. Yi Yun telah menyiapkan dan mengasinkan daging sebelumnya. Ketika dia memanggangnya, dia telah memolesnya dengan madu, membuatnya sangat menggugah selera. Selain daging panggang, ada bola nasi yang dibungkus dengan sayuran hijau. Aromanya menyerang lubang hidung. Melihat ini, Zhou Xiaoke hampir menelan lidahnya. Orang-orang di sekitarnya juga menatap. Bahkan tetua suku pun linglung. Mereka menatap tanpa berkedip ke daging panggang di tangan Zhou Xiaoke. Air liur mereka hampir mengalir keluar. Orang-orang dari klan suku Lian belum pernah melihat makanan yang begitu indah. Daging yang mereka makan adalah 90% daging yang diawetkan. Dagingnya diasinkan dan dikeringkan. Selain keras dan asin, rasanya apalagi yang dimilikinya? Sesekali ada daging segar. Mereka hanya akan memasak dan memakannya, yang merupakan kesenangan besar dalam hidup. Bagaimana mereka bisa pernah melihat metode pemanggangan yang begitu indah? Terlebih lagi, ada kekurangan makanan yang parah di klan suku Lian. Bahkan para tetua suku memiliki masalah dengan makanan mereka. Melihat daging panggang di tangan Zhou Xiaoke, mereka menjadi iri. "Saudara Yi Yun, aku." Zhou Xiaoke menelan ludah demi satu. Dia tidak sabar untuk menggigitnya, dan memberikan sebagian kepada orang tuanya, berbagi dalam pesta ini. Tapi, Zhou Xiaoke merasa malu untuk segera makan di depan saudara Yi Yun dan banyak orang lainnya. Yi Yun bisa membaca pikiran Zhou Xiaoke, dan tersenyum, "Jika kamu lapar, makanlah." "Bibi Wang, Paman Zhou." Yi Yun memanggil orang tua Zhou Xiaoke dan memberi isyarat kepada mereka. Bibi Wang tercengang. Dia merasa itu seperti mimpi. Apakah itu nyata? Dia terus mencubit tangannya, tetapi rasa sakit itu sepertinya menandakan bahwa itu bukan mimpi. "Nak Yun, dia benar-benar berhasil. Benar-benar berhasil." Bibi Wang bergumam pada dirinya sendiri. Paman Zhou yang jujur di sampingnya bahkan lebih tercengang. Dia tidak bereaksi sampai Bibi Wang menepuknya. "Ayo pergi, Nak Yun memanggil kita," kata Bibi Wang. Paman Zhou dengan kosong menjawab. Dia tidak terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Paman Zhou menjadi kaku dengan begitu banyak mata menatapnya. "Bibi Wang, Paman Zhou, ini untukmu." Yi Yun memotong 2 potong daging panggang dan memberi mereka 2 bola nasi. "Makan saja jika kamu lapar. Jangan bersikap sopan." "Bagaimana? Bagaimana aku?" Paman Zhou menggaruk kepalanya saat menelan air liur di sudut mulutnya. Zhou Xiaoke tertawa. Dia hanyalah seorang anak kecil dan sangat murni. Sejak saudara Yi Yun membiarkannya makan, dia mulai memakannya. Ketika dia menggigit daging panggang, dia menemukan bahwa dagingnya renyah di luar tetapi empuk di dalam. Tulangnya halus dan dagingnya berair. Kelezatannya melebihi harapan Zhou Xiaoke. Bibi Wang dan Paman Zhou tidak tahan lagi. Mereka mulai piknik di sana. Bagaimanapun, ada yang kelaparan. Namun hal ini menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat sekitar.
Perut mereka mengejang saat mengeluarkan air liur. Mata mereka hijau karena iri. Ini adalah siksaan yang mutlak. Tetapi dengan Yiyun berdiri di sana, tidak ada dari mereka yang berani merampoknya dari mereka. Banyak yang memandang keluarga Bibi Wang dengan rasa iri dan rindu. Seperti apa rasa daging yang harum itu? Beberapa dari mereka bahkan menolak menggigit lidah mereka untuk makanan. Mereka menatap daging panggang yang perlahan menghilang, berharap daging panggang itu sudah masuk ke perut mereka. Mereka tahu bahwa iri tidak ada gunanya. Bagaimanapun, keluarga Bibi Wang selalu menjaga Yiyun dan Jiang Xiaoru. Yiyun menyapu kerumunan dengan matanya dan memilih beberapa anak. Kamu, keluar. Mengatakan itu, Yiyun melompat setinggi 8 kaki ke tunggangannya dan mengeluarkan beberapa kotak makanan besar sebelum turun kembali. Di dalam kotak makanan ada makanan siap saji. Tentu saja, mereka tidak dipersiapkan sebaik keluarga Zhou Xiaoke, tetapi itu lebih dari 10 kali lebih baik daripada apapun yang bisa dimasak oleh klan suku Lian. Yiyun meletakkan kotak itu ke samping dan berkata kepada anak-anak itu milikmu. Kamu tidak harus berebut untuk itu. Mendengar hal ini, anak-anak sangat bersemangat dan bergegas maju dengan gembira dan membuka kotak makanan. Desa-desa yang miskin dan terpencil menghasilkan orang-orang jahat, tetapi kebanyakan anak-anak tidak bersalah. Tapi itu hanya mayoritas. Anak-anak yang dipilih Yiyun adalah 70% perempuan. Anak-anak ini tampak baik pada Yiyun. Anak-anak menyambar dan makan dengan riang. Karena itu, ada beberapa anak lelaki yang menjadi iri. Mereka menyadari bahwa anak-anak diberi hak istimewa, mengizinkan mereka makan. Yiyun, kenapa kita tidak bisa makan? Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun mempertanyakan Yiyun. Dia adalah bos anak desa. Kakeknya adalah seorang tetua suku. Diperkuat dengan kekuatannya, dia akan memukuli siapapun yang tidak menyenangkannya. Oleh karena itu, ia menempatkan dirinya sebagai bos di antara anak-anak. Di masa lalu, Yiyun juga berada di bawah yurisdiksinya, dan dia telah menindas Yiyun lebih dari sekali. Faktanya, semua anak jujur di desa telah diintimidasi olehnya. Terhadap Yiyun, anak ini agak takut, tapi godaan makanannya terlalu besar, jadi dia mau tidak mau bertanya. Yiyun menatapnya dan mencibir. Bagaimana dia bisa lupa? Beberapa hari yang lalu, anak laki-laki inilah yang memimpin sekelompok anak untuk mengepung Jiang Xiaoru, melemparkan kotoran sapi ke dalam rumahnya. Yiyun memiliki ingatan yang sangat baik. Dia ingat setiap anak laki-laki yang membuang kotoran sapi. Yiyun tidak akan memaafkan tindakan jahat mereka karena usia mereka. Dia ingat dan mereka yang melakukan kejahatan harus dihukum. Dalam pembagian makanan ini, Yiyun telah mengeluarkan semua anak yang telah membuang kotoran sapi. Oleh karena itu, anak-anak yang dipanggil Yiyun adalah 70% perempuan. Anak laki-laki itu merasa gugup saat melihat seringai diam Yiyun. Tapi dia selalu berani dan melanggar hukum di desa. Anak-anak harus memujanya. Yiyun dari masa lalu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang sepatunya. Tapi sekarang Yiyun telah menjadi master, membuatnya sangat kesal. Tapi dia tahu dia bukan tandingan Yiyun, jadi dia hanya bisa bertahan. Anak laki-laki itu menyadari bahwa anak-anak yang tidak diberi makan oleh Yiyun adalah anak buahnya. Ini membuatnya merasa seperti Yiyun telah memilihnya. Dia bertahan dan berkata, Yiyun, mengapa kamu memilihku? Mengapa semua orang bisa makan, tapi tidak untuk aku dan saudara-saudaraku? Yiyun tertawa setelah mendengar kata-kata anak itu. Bersaing dengan anak laki-laki tidak ada artinya, tapi Yiyun adalah anak itu sendiri, jadi bagaimana jika dia berkompetisi? Juga, siapa bilang anak-anak berhak melanggar hukum? Siapa bilang tidak ada akibat ketika seorang anak melanggar hukum? Banyak orang jahat di dunia ini bukanlah malaikat ketika mereka masih muda. Orang-orang ini adalah pengganggu saat muda, gangster saat remaja, penjahat saat dewasa, penipu saat tua. Mereka jahat sampai ke tulang. Memang benar untuk mencintai yang muda dan menghormati yang lebih tua, tetapi tidak ada alasan untuk melakukannya kepada orang-orang seperti ini. Yiyun tampak seperti sedang melihat orang idiot dan berkata, aku yang membawa makanan. Siapa yang ingin aku berikan itu terserah aku. Dulu ketika kamu membagikan jatah, jumlah distribusi ditentukan olehmu. Sekarang aku membagikan jatah, yang menyenangkanku, aku akan memberi lebih banyak. Mereka yang tidak, aku tidak akan memberi mereka sebutir pun. Kata-kata Yiyun memperjelas bahwa dia sendirilah yang memiliki keputusan akhir dalam klan suku Lian. Yiyun bukanlah orang suci yang penyayang. Di dunia ini, ada orang yang tidak peduli seberapa baik kamu kepada mereka, mereka akan mengira kamu bisa ditindas. Mereka tidak segan-segan menikam kamu saat ada kesempatan. Memperlakukan orang seperti ini dengan baik ketika mereka memperlakukan kamu dengan buruk hanya akan menjadi orang bodoh. Prinsip Yiyun adalah siapapun yang baik padanya, dia akan mengingatnya dan mengembalikannya berkali-kali. Mereka yang telah melukainya, dia akan menuntut semuanya kembali tanpa kehilangan satupun.
Adapun anak-anak ini, jadi bagaimana jika mereka masih anak-anak? Mereka berusia sekitar 14 tahun, 2 tahun lebih tua dari Yiyun. Usia bukanlah alasan. Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya. A True Martial World, Bab 131. Judul, Menjemput Jiang Xiaoru. Kamu, mendengar kata-kata arogan Yiyun, anak laki-laki itu dengan marah berkata, ini adalah makanan yang diberikan oleh Jin Longwei, bagaimana kamu bisa? Bagaimana kamu bisa? Sebelum bocah itu selesai, Yiyun sudah mulai tertawa. Menemaninya adalah Sun Jingrui, termasuk beberapa kultivator Jin Longwei, mereka semua tertawa. Itu adalah ejekan tanpa ampun. Kekonyolan anak ini adalah yang terbaik, kata Sun Jingrui sambil tersenyum. Anak laki-laki itu linglung. Dia akhirnya menyadari bahwa apa yang dia katakan itu konyol. Yiyun menahan tawanya dan berkata dengan dingin, kamu ingin makanan, tentu. Ambil kotoran sapi yang dibuang ke rumah saudara perempuanku dan makan, lalu aku akan memberimu sedikit. Anak-anak yang selama ini menemani bocah melempar kotoran sapi mengalami perubahan ekspresi. Rumahmu sudah terbakar, kotoran sapi, kotorannya sudah habis terbakar. Seorang anak berkata. Yiyun menatap anak itu dengan tidak sabar. Ada banyak kotoran di desa ini, kamu dapat dengan mudah menemukannya. Kamu, anak laki-laki itu mengatupkan giginya. Dia menyadari bahwa Yiyun tidak akan membuat hidupnya mudah hari ini. Dia tidak pernah berencana memberinya makanan dan bahkan mengejeknya di depan umum. Dia dipenuhi dengan kebencian dan matanya terhadap Yiyun dipenuhi dengan kepahitan. Dia tahu dia bukan tandingan Yiyun. Dia mengutuk Yiyun dan keluarganya. Yiyun mengerutkan kening dan tetap diam, tapi Liu Tai melompat ke depan. Sialan, bajingan kecil, apa yang kau lihat? Aku akan menggali matamu. Liu Tai meninju wajah bocah itu sampai wajahnya bengkak. Kemudian, Liu Tai menjambak rambutnya dan memberinya pukulan lagi, membuat hidungnya mimisan. Liu Tai kejam. Anak ini hanya sedikit lebih tua dari Tao Yun Xiao, tetapi Liu Tai tidak berbelas kasihan. Penduduk desa menikah lebih awal, jadi pemuda berusia 15 tahun seperti dia akan menikah dalam 1 atau 2 tahun. Liu Tai tanpa henti menyerang bocah itu, menyebabkan dia berteriak kesakitan, meratap untuk orang Guruya. Kakek anak laki-laki itu, seorang tetua suku, menyaksikan dengan ekspresi marah, tapi dia tidak berani menghentikan Liu Tai. Mereka yang ingin terlibat dalam huliganisme akhirnya akan dipukuli. Saat itu, anak laki-laki itu adalah seorang pengganggu. Dia memimpin sekelompok antek dan dipenuhi dengan kemenangan. Mereka yang melawannya dikepung dan kemudian dipukuli. Mereka memanfaatkan banyak gadis, bahkan sampai batas tertentu, tetapi gadis-gadis ini tidak punya cara untuk mencari perlindungan. Yiyun mengabaikan semua ini. Pada saat itu, dia menyadari bahwa memiliki beberapa antek tidaklah seburuk itu. Melihat sebagian besar masalah diselesaikan, Yiyun melompat ke belakang binatang bertanduk dekat itu. Dia berkata kepada Liu Tai, jaga makanannya. Aku akan kembali dalam 1 jam untuk membagikannya. Setelah mendengar itu, Liu Tai sangat senang. Ini adalah perintah pertama yang diberikan Yiyun padanya. Terkadang, orang menjadi pelit. Mereka berjuang untuk menjadi budak dan Liu Tai adalah orang seperti itu. Dia langsung menamparkan dadanya sebagai jaminan bahwa dia akan menyelesaikan tugasnya. Yiyun mengucapkan selamat tinggal pada Sun Jingrui dan menunggangi binatang bertanduk dekat itu. Tujuannya adalah gunung belakang. Dia akan menemukan Jiang Xiaoru. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yiyun merasa tidak nyaman saat dia menuju gunung belakang. Perasaan tidak nyaman ini membuat Yiyun mengerutkan kening. Dia memegang kendali dan meningkatkan kecepatannya. Binatang bertanduk dekat itu menendang badai debu dan berlari ke gunung belakang klan suku Lian. Melihat Yiyun pergi, orang-orang dipenuhi dengan emosi. Mereka yang menertawakan Yiyun dan mereka yang menindas Jiang Xiaoru sangat khawatir, dan itu terlihat di wajah mereka. Mereka berharap Yiyun tidak akan mengingat hal-hal ini, tetapi jelas bahwa Yiyun mengingat setiap perbuatan. Pengiriman makanan yang dibawa oleh Jin Longwei tidak hanya untuk menyelamatkan klan suku Lian, tetapi juga digunakan oleh Yiyun untuk melunasi hutangnya atas rasa syukur dan balas dendam. Di klan suku Lian, gunung belakang. Cuaca di gunung lebih dingin daripada di desa. Itu jauh di musim dingin, jadi selain sungai timur yang mengalir deras, semua mata air pegunungan di gunung belakang klan suku Lian telah membeku. Bahkan di antara semua daun yang berguguran, masih ada pohon cemara yang tinggi dan subur menutupi langit biru. Di pohon cemara yang tersembunyi, ada rumah pohon kecil dan sederhana. Meskipun ada angin dingin yang bertiup di luar, di dalam rumah pohon itu sangat hangat. Ini karena tulang kuno cilin yang terus-menerus memancarkan energi elemen api hangat. Di dalam rumah pohon ada seorang gadis berusia 15 tahun dengan kaki telanjang, duduk di dekat jendela. Kedua tangan kecilnya berada di dekat dagunya yang tajam, saat dia menatap keluar.
Itu adalah hari ke-16. Sudah 16 hari sejak Yiyun pergi. Jiang Xiaoru telah menghitung setiap hari. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yiyun. Hari-hari ini, Jiang Xiaoru tidak melakukan apa-apa. Yiyun telah mendesaknya untuk tidak keluar, jadi dia lebih sering berada di rumah pohon. Bagaimanapun, baik itu binatang buas atau anggota kamp prajurit persiapan klan suku Lian, Jiang Xiaoru akan dalam bahaya jika dia bertemu dengan mereka. Jadi semua yang Jiang Xiaoru lakukan selama ini adalah menunggu. Di dalam rumah pohon, dia melihat ke bagian kecil langit melalui jendela. Dia memandangi pohon-pohon kuno berusia 100 tahun dan mengamati batu-batu besar yang tidak pernah berubah. Hari demi hari, Jiang Xiaoru akan menyaksikan batu besar menumbuhkan lapisan es di pagi hari. Pada siang hari, es itu akan berubah menjadi uap dan di malam hari, cahaya bulan akan menyebar dari batu. Jiang Xiaoru hanya bisa menunggu, dan itulah yang dilakukannya. Dia duduk sendirian setiap hari, menunggu dengan cemas. Terkadang, Jiang Xiaoru mengalami mimpi buruk yang membuatnya terbangun karena ketakutan. Saat itu tengah hari, matahari musim dingin yang hangat dan langka bersinar melalui celah-celah di hutan ke wajah Jiang Xiaoru. Di bawah sinar matahari, rambut halus Jiang Xiaoru bersinar dalam cahaya keemasan yang redup. Tiba-tiba, suara lembut terdengar. Seekor tupai datang ke rumah pohon dan berhenti di dekat jendela. Melihat tupai berbulu itu, Jiang Xiaoru tersenyum langka. Ini adalah pasangan kecil yang dia temukan secara kebetulan. Karena perburuan yang berlebihan, hanya ada sedikit hewan di gunung belakang klan suku Lian. Jiang Xiaoru mampu mengatasi kesepiannya dengan memiliki pasangan kecil. Dia memberi makan si kecil biji-bijian dan jagung. Makanya, sering datang untuk makan. Jiang Xiaoru menaburkan jagung dan memeluk kakinya yang ramping dengan dua lengannya yang seperti lotus saat dia melihat pria kecil itu makan. Si kecil makan dengan sangat cepat. Pipinya terisi dengan cepat, tapi dia sangat waspada. Ia akan mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya dari waktu ke waktu. Melihat binatang imut itu, Jiang Xiaoru merasa damai. Seleksi Yuneur harusnya berakhir. Jiang Xiaoru menghela nafas saat dia melihat keluar jendela. Aku ingin tahu apa hasilnya. Kekuatan Yuneur mungkin telah meningkat pesat akhir-akhir ini, tetapi ada begitu banyak ahli dalam pemilihan kerajaan. Hanya di sekitar klan suku Tao, ada beberapa lusin klan suku. Tak satu pun dari mereka yang lebih kecil selain klan suku Lian. Ada juga klan suku Tao yang merupakan raksasa. Jiang Xiaoru mengkhawatirkan Yiyun. Dia tidak mengandalkan Yiyun untuk lulus seleksi dan sebagai hasilnya dia menjadi kaya. Tetapi dia tahu bahwa Lian Chengyu memiliki sekitar 80-90% peluang untuk menjadi Jin Longwei. Jika Yiyun tidak menjadi Jin Longwei, dia akan kehilangan perlindungan dari Jin Longwei dan dia mungkin akan melawan oleh Lian Chengyu. Saat itu terjadi, Yiyun akan berada dalam bahaya. Setiap kali dia memikirkan hal itu, Jiang Xiaoru menjadi sangat khawatir. Meskipun Jiang Xiaoru dibesarkan di hutan belantara yang luas, dia tidak percaya pada Tuhan. Tapi selama 10 hari terakhir ini, bahkan seorang ateis seperti dia telah berdoa untuk Yiyun, berdoa untuk keajaiban, berdoa agar Yiyun lolos seleksi. Hari-hari itu sulit untuk dilalui. Saat Jiang Xiaoru mulai tersesat dalam pikirannya, kawan kecil yang sedang mengunyah jagung melepaskan cakar pada makanan favoritnya. Ia berdiri dan dengan waspada melihat sekelilingnya. Ia berhenti mengunyah, tapi pipinya masih penuh. Namun, mata kecilnya yang gelap waspada penuh. Jiang Xiaoru tiba-tiba bertanya-tanya, apa yang terjadi? Dia dengan hati-hati mendengarkan dan bisa mendengar suara gemuruh di latar belakang, seolah-olah seekor binatang raksasa sedang berlari melalui pegunungan. Tupai itu ketakutan dan dengan swoosh ia bersembunyi di belakang punggung Jiang Xiaoru. Dalam beberapa hari ini, Tupai mulai mempercayai Jiang Xiaoru. Jiang Xiaoru berdiri. Suara itu semakin keras dan keras seolah-olah raksasa itu ada di dekatnya. Mungkinkah? Jiang Xiaoru bergegas ke jendela dan melihat keluar. Dia bisa melihat beberapa pohon di hutan bergetar hebat. Jelas terlihat ada binatang besar di dekatnya. Jiang Xiaoru menahan napas. Sekitar 10 detik kemudian, dia akhirnya melihat raksasa 2 lantai melewati lapisan hutan muncul di hadapannya. Dia bisa melihat seorang pemuda cerdas duduk di bahu lebar raksasa itu. Di hutan lebat, pemuda itu seperti bintang dan sangat gagah. Fitur wajahnya yang segar namun luar biasa memberi Jiang Xiaoru perasaan yang akrab. Yuneur. Jiang Xiaoru tidak percaya bahwa pemuda di depannya adalah Yiyun. Kak Xiaoru. Setelah berpisah selama beberapa hari, Yiyun dipenuhi dengan emosi saat melihat Jiang Xiaoru lagi. Yiyun sangat gembira saat melihat dia aman dan sehat. Dia benar-benar takut Jiang Xiaoru mungkin mengalami kecelakaan. Rasa sakit terbesar di dunia adalah ketika kamu mencapai pencapaian tertinggimu, tetapi orang yang ingin kamu bagikan sudah tidak ada lagi. Itu adalah kesepian yang ekstrim.
Di dunia ini, satu-satunya kerabat Yiyun adalah Jiang Xiaoru. Hanya Jiang Xiaoru yang bisa berbagi kesuksesan dan kegembiraan Yiyun. Yiyun berharap Jiang Xiaoru bisa melihatnya menjadi bangsawan tinggi atau bahkan orang suci setelah melihatnya menjadi ksatria kerajaan. Untuk alasan yang tidak diketahui, Yiyun tiba-tiba merasa tidak nyaman saat dia menunggangi raksasa melalui gunung belakang. Dia khawatir Jiang Xiaoru mendapat masalah. Hanya ketika dia melihatnya, dia melepaskan dirinya dari tekanan itu. Tapi, Yiyun masih merasa tidak pasti. Dia melompat dengan mudah ke rumah pohon, menyebabkan rumah pohon itu bergoyang ke sana kemari. Tanpa sepatah kata pun, dia memeluk Jiang Xiaoru dengan erat. Seolah-olah saat dia melepaskannya, Jiang Xiaoru akan menghilang. Kak Xiaoru, aku kembali. Yiyun tersedak, dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan itu sebelumnya. Tidak peduli dari mana perasaan itu berasal, Yiyun bersumpah akan melindungi Jiang Xiaoru selama sisa hidupnya. Di bawah pelukan Yiyun, Jiang Xiaoru sudah menangis. Yuneur, untungnya kamu kembali. Untung kamu kembali. Memeluk Yiyun, hati Jiang Xiaoru dipenuhi dengan kepuasan.